Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indayani dan Indayana dari kelas Visioner. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya, yaitu tentang Q-learning, yang mana penggunaan algoritma Q-learning ini yaitu untuk pendekatan tentang masalah informasi learning. Latar belakang masalah. Reinforcement learning atau RL adalah area pembelajaran mesin yang berkaitan dengan bagaimana agen cerdas harus mengambil tindakan di lingkungan untuk memaksimalkan gagasan tentang imbalan kumulatif. Learning adalah algoritma pembelajaran penguatan of policies yang berbasis nilai yang digunakan untuk pencairan jalur dan yang berusaha menemukan tindakan terbaik untuk diambil mengingat keadaan saat ini, seperti mengambil tindakan acak, dan oleh karena itu kebijakan tidak diperlukan. Lebih khusus lagi, Q-learning berusaha mempelajari kebijakan yang memaksimalkan total reward. Rumusan masalah. Bagaimana cara algoritma Q-learning menyelesaikan masalah? Yang kedua, bagaimana sistem algoritma Q-learning bekerja? Untuk tujuannya, mengetahui rute jalur dengan menggunakan Q-learning dan mengetahui sistem kerja algoritma Q-learning. Di sini pemodelan yang saya gunakan yaitu menggunakan algoritma Q-learning, yang mana Q-learning merupakan algoritma pembelajaran penguatan model bebas untuk mempelajari nilai suatu tindakan dalam keadaan tertentu. Itu tidak memerlukan model lingkungan dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan penghargaan tanpa memerlukan adaptasi. Yang mana algoritma Q-learning itu secara sederhananya, yang pertama tentukan current state atau initial state. Yang kedua, dari current state ini cari dengan nilai Q terbesar. Yang ketiga, tentukan current state sama dengan next state. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 hingga current state itu sama dengan goal state. Di sini pemodelan atau kode program yang saya gunakan, yang mana saya menggunakan episode dengan ranknya yaitu 700. Yang pertama kita mengimport environment, yang kemudian mengimport Q-learning table. Di sini episodenya itu tertera yaitu 700 yang saya gunakan. Kemudian melakukan showing the final route, kemudian showing the view table with values for each action, kemudian plotting the result. Di sini pemodelannya yaitu ada 4, yaitu agen dan obstacle, yang mana pejalan kaki adalah agen dan obstacle itu berupa bangunan, pohon, dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk goals dan environment-nya yaitu tujuan penggunaan dalam mencapai goals-nya. Kemudian action dan stage, yaitu menentukan rute yang dipilih sebagai stage. Selanjutnya, reward dan termination. Reward yaitu didapat dan diperkirakan step-steps, action, dan termination terjadi saat menemukan obstacle, batas environment, dan goals. Di sini kita mendapatkan performanya model, yang mana kita mendapatkan 2 grafik, yaitu episode via cost dan juga episode via step. Yang mana dari grafik itu kita simpulkan bahwa performa model dari Q-learning ini itu sangat baik karena telah mencapai convergence dari jumlah total episode, yang mana tadi di pemodelannya itu kita menggunakan rank episodenya 700. Kemudian dari gambar ini, dari RL Q-learning-nya itu kita bisa mengetahui bahwa agen itu sudah menemukan jalur yang diinginkan. Ini jalurnya, biru-biru ini yang berupa titik-titik itu jalurnya. Kemudian dari jalur ini itu kita memperhatikan, atau agennya itu memperhatikan bahwa dia harus menghindari obstacle seperti tadi pohon, bangunan, dan rambu-rambu lalu lintas. Dari hal tersebut kita bisa menarik kesimpulannya, yang mana dengan menggunakan Q-learning atau algoritma Q-learning itu menemukan jalan dapat dilakukan dengan lebih efisien, karena
Objek tidak harus berjalan menelusuri seluruh wilayah dulu untuk mencapai suatu tujuan, namun cukup melangkah acak pada langkah pertama, lalu berikutnya objek akan belajar secara mandiri tentang langkahnya selanjutnya. Objek di awal keluar rintangan, namun setelah itu kembali masuk ke dalam lintasan dan tidak pernah keluar rintangan lagi sampai ke titik tujuan. Demikian presentasi dari saya tentang ujian praktik. Jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.